Shalom, kami percaya dimanapun kita berada saat ini, hari-hari ini kita selalu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tapi sebelum kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik melalui kehidupan kita. Hanya satu yang Tuhan rindukan, yaitu Dia merindukan banyak pemuji-pemuji, penyembah-penyembah yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami rindu Tuhan. Kami Kau dapati sebagai penyembah-Mu yang sejati, yang hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami rindu selalu Tuhan. Tuhan, Kau menghampiri kami. Kau menyatakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu baru di hadapan-Mu Tuhan. Kami semakin serupa dengan Kau Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu bergantung kepada-Mu Tuhan. Untuk kami selalu mengejar hadirat-Mu Tuhan. Yes. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan. Hadirat-Mu Bapa, kami inginkan. Oh, kami rindukan, kami rindu, selalu rindu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya Jesus, kami datang kami berikan hati kami, seluruh jiwa raga kami. Kami datang menghampiri tahta-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami hampiri, kami memasuk dalam gerbang kudus-Mu. Oh haleluya, haleluya, Jesus, Jesus, Holy kami rindu lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan,
sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. kami nikmati Ku nikmati kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu menyembah-Mu dengan segenap. Yesus. Nikmati dan
Rajaku yang duduk di tahta, kami muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
ya Bapa. Kami mengucap syukur buat Tuhan, buat kebaikan yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, bakar roh kami ya Bapa. Bangkitkan roh kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yes, Yesus. dalam nama Yang berbeban berat Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan. Kami terus mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena bersama-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan damai sukacita ya Bapa. Bersama-Mu Tuhan, pintu-pintu berkat akan Kau bukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa kami ya Bapa. Buat bencana yang berada di bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan bencana ini ya Bapa. Biarlah campur tangan Tuhan yang ada pada bencana ini ya Bapa. Sehingga bencana ini segera berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Kau yang layak kami sembah. Seluruh bangsa datang di hadapan-Mu. Seluruh bangsa bertelut lutut di hadapan-Mu. Semua mulut mengangkat pujian. Semua lidah mengaku kerajaan. Yes Lord. Biar Kau dapati setiap makhluk sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu Raja mulia. Yes, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, baik ya la 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 la. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kami menengadahkan tangan kami di hadapan tahta-Mu Raja mulia. Yes, Jesus. Kiara la 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 baya she. Kiara la 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 baya la la baya. Biarlah Tuhan, setiap bangsa datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa-bangsa Tuhan. Kami bawa bangsa-bangsa Tuhan. Melalui Indonesia Tuhan. Kami bawa seluruh bangsa-bangsa di hadapan-Mu Bapa. Sujud Tuhan. Sebab Kau yang layak. Segala bangsa kami bawa di hadapan-Mu Raja mulia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala
tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan biarlah pada waktu kita ambil bagian di dalam ibadah ini, kita percaya hadirat Tuhan akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Mari tundukkan kepalamu, kita bersatu teduh sebentar dengan Tuhan. Mari engkau rasakan akan kasih dan aliran anugerah Allah mengalir atas kehidupanmu. Oh Yesus, kami merindukan Engkau lebih lagi, lebih lagi. Shikara la bala 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 shikara la bala 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 bala. Yesus Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali dikatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar musik saja menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun hari ini engkau sedang berada, engkau sedang menikmati ibadah ini di ruang-ruang di mana di rumah saudara. Saya percaya betul bahwa apa yang kita perlukan malam hari ini, saat ini, siang ini pun, di dimanapun kita berada, kita merindukan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kehadiran Tuhan itu begitu berarti bagi kita. Karena itu biarlah saat ini hadirat Tuhan melingkupi kita. Engkau yang sedang hatimu gundah gulana, mungkin engkau punya pergumulan, engkau mungkin memiliki masalah-masalah yang engkau sedang pikul hari ini. Percayalah, hadirat Tuhan itu yang kita perlukan saat ini. Biarlah hadirat Tuhan itu memenuhi seluruh ruang-ruang di dalam kehidupan kita. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu saat ini, Tuhan, mari Engkau menjamah setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah ini dimanapun mereka berada. Kami percaya hadirat Tuhan akan memulihkan setiap kami. Karena itu saat ini ya Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Kami siap Tuhan untuk mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji dan terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, shalom. Saya bersyukur Bapak Ibu pada saat ini boleh ada bersama-sama dengan kita semua. Dimanapun hari ini Bapak Ibu berada menikmati siaran ini. Saya percaya bahwa lewat rumah doa ini kita akan sangat diberkati Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, salah satu tujuan daripada rumah doa yang kita lakukan di gereja kita di GMCC, yaitu kita merindu sekali setiap jemaat Tuhan itu merindukan akan hadirat Tuhan. Dan salah satu tema yang diusung adalah adanya penyembahan yang profetis, dan termasuk juga doa yang profetis di hadapan Tuhan. Dan saya percaya betul sebuah penyembahan, sebuah doa, sebuah ibadah yang profetis di hadapan Tuhan tentunya adalah sebuah ibadah atau doa atau penyembahan di mana di sana Tuhan hadir.
Karena saudaraku, seringkali kita beribadah, seringkali kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dan karena itu pada saat hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang singkat dan memberkati kita. Yaitu kita akan belajar ada 4 kunci bagaimana kita mengalami berkat daripada hadirat Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita tidak hanya sekedar merindukan adanya hadirat Tuhan, tetapi juga kita merindukan yang namanya berkat dari adanya hadirat Tuhan. Nah saudaraku, ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah-ibadah, di dalam doa dan sebagainya, tetapi begitu ibadahnya selesai, doanya bubar, saudaraku, dia tidak mendapatkan apa-apa. Suatu hari saya pernah bertanya kepada seseorang anak muda, saudaraku, dia malamnya ikut acara kebaktian kebangunan rohani. Lalu saya bertanya, tadi malam kamu dapat apa? Apa yang kamu bawa pulang? Dia cuma mengingat satu hal. Dia bilang tadi malam itu kami semua loncat-loncat, jingkrak-jingkrak. Semuanya seperti itu. Yang lain saya tidak ingat lagi. Ada banyak orang hanya sekedar merasakan sesuatu kegiatan saja tanpa mengalami sesuatu di dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena di dalam ibadah itu mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan. Orang yang tidak mengalami kehadiran Tuhan artinya dia tidak berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah yang sedang dilaksanakan. Nah saudaraku, kalau kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, atau mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, saudaraku, itu akan membuat kita mendapatkan banyak berkat daripada Tuhan. Ya, ada berkat kekuatan, ada berkat kesembuhan, ada berkat pemulihan di sana. Bahkan saya beberapa waktu lalu melakukan sebuah konseling, saudaraku, kepada satu keluarga, di mana keluarga ini sudah dipulihkan oleh Tuhan, tapi tiba-tiba mengalami goncangan. Ya, jadi apa yang sudah pernah dibereskan di dalam keluarga itu tiba-tiba terungkit kembali, dan ini terngiang-ngiang sehingga keluarga ini, khususnya istri, itu terintimidasi dengan teramat sangat. Sehingga begitu ketemu dengan saya, mukanya begitu murung, begitu muram, tidak ada gairah kehidupan. Lalu kami bertanya, ada apa gerangan? Yaitu ternyata terintimidasi dengan masa lalu, saudaraku. Lalu saya bertanya, bagaimana tentang hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau masih bersaat teduh? Jawabnya, masih, Pak. Apakah kamu masih berdoa? Masih, Pak. Apakah kamu membaca Alkitab dengan baik? Iya, Pak, saya membaca Alkitab. Lalu saya tanya lagi, pada waktu kamu berdoa, apakah kamu ketemu dengan Tuhan? Kamu mengalami enggak kehadiran Tuhan pada waktu kamu berdoa? Saudaraku, dia diam, dia berpikir. Iya Pak, saya memang berdoa, tapi tidak lagi mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan pada waktu saya berdoa. Sehingga semuanya sekedar ala kadarnya, liturgis biasa saja menjalankan, hanya sekedar karena saya adalah seorang Kristen wajib berdoa. Tapi saya tidak mengalami perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan. Saya bilang sama dia, inilah pintu di mana iblis bekerja untuk menghancurkan kehidupan kamu. Kenapa demikian saudaraku? Karena pada waktu kita tidak mengalami, tidak tinggal diam dalam hadirat Tuhan, pada waktu itu ada sebuah pintu terbuka di mana iblis akan menyerang. Dan itu tempat seringkali orang mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Nah, saudaraku, pada saat ini kita akan melihat, saudaraku, bagaimanakah caranya kita bukan hanya sekedar mengalami sesuatu yang dirasa saja, tetapi mengalami juga yang namanya berkat daripada hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membawa Alkitab dan memegang Alkitabmu, mari kita buka sebentar firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-9 dulu. Ya, mari kita baca sebentar ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal,
dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitakan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Keluaran pasal 19 ini perikopnya berjudul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada suatu hari setelah bangsa Israel 3 bulan keluar dari tanah Mesir, saudaraku, mereka diizinkan oleh Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di mana mereka tiba di Gunung Sinai dan Tuhan menampakkan diri di atas gunung itu. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri di atas gunung itu, saudaraku, dikatakan Gunung Sinai itu berasap gemetaran dan sangat amat mengerikan. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku mau datang dan berbicara supaya bangsa itu bisa mendengar. Jadi bukan hanya Musa saja yang mendengar, tetapi semua bangsa itu mendengar dan berjumpa dengan Tuhan. Saya bilang, oke Tuhan, saya akan sampaikan kepada bangsa saya kasih tahu mereka bahwa engkau ingin berbicara secara langsung. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ya, dan ini kita akan lihat apa yang dilakukan seharusnya oleh bangsa Israel pada waktu mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Artinya mereka mengalami kehadiran Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, dari sinilah kita akan melihat ada 4 kunci penting supaya kita mengalami kehadiran Tuhan dan mendapatkan berkatnya di sana. Yang pertama, saudaraku, ya, di dalam Keluaran pasal 19 ayat 10. Ya, Keluaran pasal 19 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Dari ayat ini Tuhan memberitahu kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan ingin berjumpa dengan mereka. Syarat pertama adalah mereka harus menyiapkan diri dengan baik untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Dan inilah juga yang harus kita lakukan pada waktu kita datang menyembah Tuhan, pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, ingin ketemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, siapkan dirimu dengan baik. Bahkan sudah jauh-jauh hari dari waktu yang ditentukan harus menyiapkan diri dengan baik. Demikian juga dengan kita yang ikut di dalam rumah doa ini, saudaraku. Kalau engkau ingin ketemu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dalam hidup saudara, dari jauh-jauh hari engkau sudah harus mempersiapkan dirimu. Mempersiapkan dirinya seperti apa? Ya minimal engkau menjaga hatimu, engkau menjaga api kerinduanmu untuk ketemu dengan Tuhan. Sehingga pada waktu engkau ketemu dengan Tuhan, engkau telah siap. Amin, saudaraku. Persiapan itu penting. Jaga hati itu penting. Karena ada orang ya, yang penting saya nanti kan datang. Ya. Tapi Tuhan mau kita datang dengan sebuah hati yang siap untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Siapkan hati saudara. Dari jauh-jauh hari. Ambil waktu, banyak berdoa. Kalau engkau punya pergumulan dari jauh hari, engkau sudah gumuli pergumulan, engkau berkata, Tuhan beberapa hari lagi aku akan ada di rumah doa. Aku ingin ketemu dengan Tuhan. Karena aku percaya pada waktu aku ketemu dengan Tuhan, aku akan dapat mujizat. Saudaraku, orang-orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus, itu selalu dapat mujizat. Kalau mungkin ada yang punya pergumulan, aku punya karakter mau dirubah oleh Tuhan. Saya mau katakan, datang ketemu dengan Tuhan. Persiapkan dirimu jauh-jauh hari supaya engkau pada waktu engkau datang, engkau sudah siap supaya karaktermu berubah. Kenapa? Karena orang yang ketemu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, karakternya berubah. Amin, saudaraku. Kalau kita melihat seorang Saulus menjadi Paulus, begitu ketemu dengan Tuhan, berubah. 180 derajat dia berubah. Saya percaya kalau saudara mau berubah, ketemu hadirat Tuhan. Persiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Kapan perlu puasa. Supaya engkau pada waktu engkau datang ibadah, datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku ingin ketemu dengan kamu dan sekarang kita akan berjumpa. Dan pada waktu engkau mengalami itu, berkat Tuhan akan mengalir atas hidupmu. Itu kunci pertama, siapkan hati dari jauh-jauh waktunya. Ya. Yang kedua, saudaraku, kita akan melihat
di dalam Keluaran pasal 20. Di sini berbicara di dalam ayatnya yang ke-18 bagian B, karena di sini perikopnya orang Israel itu takut menghadapi kedatangan Tuhan. Nah, di sini cerita akhirnya kegagalannya bangsa Israel. Tapi kita akan belajar dari kegagalan ini supaya kita jangan jadi orang gagal. Amin. Untuk ketemu Tuhan kita nggak boleh gagal, kita maunya berhasil, saudaraku. Ya, kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-18 bagiannya yang bagian B. Ya, saya baca seluruhnya dulu, nanti kita lihat ayat di bagian bawahnya. Ya, kemudian demikian firman Tuhan, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur. Bayangkan ya, di atas gunung Sinai ada suara guruh mengguntur. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba bunyi, semua ribut begitu ya. Lalu kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Wah saudaraku, ya kalau saya juga pasti mikir dulu ya, pasti serem lihat begini. Ya. Lalu maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Saudaraku, pada waktu Tuhan menampakkan diri di atas gunung Sinai pada hari yang ketiga, dikatakan begitu suasananya begitu mencekam, Tuhan bilang dia mau bicara dengan orang Israel. Tetapi akhirnya bangsa itu jadi takut. Karena takut, apa yang mereka lakukan? Saudaraku, mereka berdirinya apa? Jauh. Seringkali kita juga pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdirinya apa? Jauh. Bukan masalah berdiri dalam pengertian sebenarnya. Tetapi yang dimaksud di sini secara rohani, yaitu kita tidak mau masuk lebih dalam, lebih dekat, dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ibadahnya hanya ala kadarnya saja. Pertemuan dengan Tuhan hanya ala kadarnya saja. Tidak perlu ada kerinduan yang sungguh-sungguh. Ini adalah gambaran berdiri jauh-jauh. Hari ini saya mau katakan, kalau saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dapat berkat, saudara jangan jauh daripada Tuhan, melainkan dekat. Amin, saudaraku, mendekat. Bilang sama Tuhan, aku gak mau pulang dari tempat ini. Tuhan, aku gak mau keluar dari ibadah ini kalau aku gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah sebuah kerinduan yang harus saudara miliki. Setiap hari pada waktu saya berdoa, baik pribadi maupun dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan tim saya di dalam pelayanan, saudaraku. Saya berkata, kita datang menyembah Tuhan sampai kita ketemu dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar ala kadar. Berdiri yang dekat dengan Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara seringkali datang hanya sekadar ya ala kadar, yang penting saya setor muka. Gembala saya lihat saya datang. Saya kasih tahu, kalau engkau cuma sampai sebatas itu saudaraku, engkau pulang gak dapat apa-apa. Engkau selesai ibadah, baik secara online juga, kalau engkau selesai ikut tutup ibadah online, engkau gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena engkau gak mau dekat dengan Tuhan. Dekatkan dirimu hari ini. Percayalah, Tuhan siap untuk boleh menyambut saudara. Amin saudaraku. Ini yang kedua. Berdirilah dekat-dekat dengan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang berdirinya jauh-jauh. Nah yang ketiga saudaraku, kuncinya bagaimana kita mengalami berkat daripada hadirat Tuhan. Yaitu di dalam ayat yang ke-19 bagian yang B lagi saudaraku. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Sini dulu. Kunci ketiga, kalau saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Anda dapat berkat, saudaraku, izinkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Artinya apa saudaraku? Buka hatimu selebar-lebarnya kepada apa yang difirmankan Tuhan. Kalau di sini bangsa Israel bilang, Musa kamu yang bicara, kami akan dengar. Jangan Tuhan yang ngomong, kami nggak sanggup dengar. Seringkali kita hanya ingin mendengarkan ya khotbah-khotbah yang mungkin menyenangkan telinga kita.
Begitu hal yang berat kita bilang, nggak mau yang ini berat, saya nggak mau dah, biarin aja dengar yang gampang-gampang saja. Sehingga seringkali yang disenangi adalah khotbahnya kalau semuanya mujizat, semuanya berkat. Tapi begitu ada tantangan kamu harus berubah, dibilang ini bukan buat saya. Amin saudaraku. Seringkali orang berkata ini firman bukan buat saya, ini buat dia, buat situ, buat si A, buat si B, bukan buat saya. Itu sama artinya berkata jangan Tuhan bicara dengan saya nggak sanggup. Saya cuma mau dengar yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau Musa yang ngomong, saudara, Musa yang bicara, pasti semuanya ringan. Pasti Musa penuh pengertian lah ya, bangsa ini kasihan, belum dewasa rohani gitu ya. Mungkin ya udahlah, apa-apalah dikit-dikit gitu ya. Mungkin mereka kepengen ada sesuatu kemudahan lah begitu ya. Tapi kalau Tuhan yang bicara, saudaraku, enggak bisa dibantah. Kau Tuhan bilang ini, kau bilang itu, jangan, lakukan, itu Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengalami berkat daripada hadirat Tuhan, buka hati saudara lebar-lebar untuk firman Tuhan, apapun itu. Karena firman Tuhan berkata semua firman Tuhan itu baik bagi kita, untuk mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran, kata firman Tuhan. Jangan hanya memilih firman yang senang menyenangkan kita saja. Walaupun firman itu berat, engkau berkata Tuhan, aku siap melakukannya. Aku gak pilih-pilih. Aku siap untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu adalah kunci yang ketiga. Nah, lalu saudaraku, sekarang kita akan bicara, ini adalah kunci terakhir. Supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, tetapi lebih daripada itu, saudara pulang, saudara selesai ibadah, saudara dapat berkat. Yang terakhir adalah di ayat yang ke-19 paling ujung. Dikatakan ini waktu bangsa Israel bilang sama Musa, jangan Tuhan bicara, nanti kami apa katanya? Mati. Orang Israel takut mati. Mereka tidak berani mati. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda mau diberkati dengan kehadiran Tuhan, engkau ingin mengalami hadirat Tuhan, maka engkau bersiap untuk mati. Aduh, jangan Pak Pendeta, mendingan saya nggak usah ibadah kalau begitu, kalau saya mau mati. Saudaraku, yang dimaksud dengan mati, saudaraku, kalau di sini dalam perjanjian lama memang betul, saudaraku, nggak sembarang orang bisa datang ketemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, kalau sembarangan mati, sudah mati beneran. Tapi hari ini saudara hidup di dalam zaman anugerah, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Pada waktu engkau datang mendekat kepada Tuhan, yang mati bukan fisikmu, tapi yang mati adalah dosa saudara. Amin. Kalau engkau mau mengalami Tuhan hadir dan melawat kita, izinkan dosa saudara dimatikan oleh Tuhan. Izinkan kedagingan kita mati, saudaraku. Karena itu musuhnya Tuhan, itu adalah kedagingan. Ada yang berkata begini, Tuhan aku mau ketemu dengan Tuhan, tapi ingat berbuat dosa gini enak banget Tuhan, aku gak mau deh tinggalin dosa, aku mau tetap ikut dosa. No saudaraku, kalau engkau masih ada pilihan seperti itu, sampai kepalamu rambutmu habis saudaraku, engkau gak akan mengalami hadirat Tuhan. Boro-boro dapat berkat nih, ketemu pun gak. Bersiap untuk mati saudaraku. Tuhan bilang bertobat, iya bilang Tuhan aku siap bertobat. Tuhan bilang tinggalin dosa kamu, iya Tuhan saya siap tinggalin dosa saya. Itu namanya mati saudaraku. Orang Israel takut, mereka gak mau. Akhirnya Tuhan gak bisa bicara apa-apa. Tapi hari ini saudara, semua jemaat rumah doa, dimanapun hari ini saudara berada, engkau menyaksikan program ini mungkin malam, engkau menyaksikan program ini mungkin siang, mungkin pagi, kapanpun saudaraku, firman Tuhan ini tetap sama. Kalau engkau mau mengalami berkat daripada kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan, bersiaplah untuk mati. Jangan tahan-tahan. Jangan bilang, aduh gak enak Tuhan yang ini susah, gue gak mau deh. Saya lebih senang yang gini deh, karena kedagingan saya ini kan maunya begini. Itu hamba Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Kau bilang gini, ngapain ngampuni? Berat, gak suka saya. Berarti dia belum siap mati.
hari ini, kalau engkau dengar firman Tuhan ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan apapun yang Tuhan bicarakan, saya siap mati. Biar Tuhan terus bertambah, aku yang semakin rendah, supaya Tuhan makin dimuliakan. Amin saudaraku. Bersiaplah. Siaplah bertobat dan maju terus di dalam Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi, ingat baik-baik bagaimana caranya kita mengalami hadirat Tuhan dan juga dapat berkat di dalamnya. Yang pertama tadi dikatakan persiapkan dari jauh-jauh hari. Hati saudara dipersiapkan. Kapan perlu engkau puasa, kapan perlu engkau benar-benar ambil waktu khusus berdoa, menyiapkan diri dengan baik. Yang kedua saudaraku, jangan takut untuk mendekat kepada Tuhan. Karena orang yang takut dekat sama Tuhan biasanya orang berdosa. Itu susah dekat sama Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau orang hidup di dalam dosa itu kalau disuruh ke gereja cari Tuhan, susahnya minta ampun. Kenapa? Karena itu menghalangi dia. Tapi kalau dia paksa masuk, saudaraku, ikut masuk, justru di situ dia dilepaskan. Karena itu saudara jangan berdiri jauh-jauh. Masuklah dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga saudaraku, ya, izinkan firman Tuhan itu mengoperasi hati kita. Sekeras-keras apapun firman Tuhan terima. Jangan pilih hanya yang enak-enak saja. Ya, pilihlah yang keras sekalipun, karena kita orang Kristen mau menjadi orang Kristen yang dewasa. Sekalipun keras engkau siap untuk menerima. Dan yang terakhir, bersiaplah untuk mati dari kedagingan, dari ego, dari dosa dan lain sebagainya. Karena apa yang diperintahkan Tuhan itu kita mau lakukan. Nah itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kiranya ini jadi berkat buat kita semua. Saya percaya setiap jemaat, rumah doa, dimanapun engkau berada, hari ini Tuhan akan menaruh berkat, pemulihan, kesembuhan buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi yuk. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan saudara, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Izinkan hadirat Tuhan memenuhi saudara. Dimanapun engkau berada, siaplah untuk mati dari kedagingan, dari dosamu. Masuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan mengalir atas hidup saudara. Oh, hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi. Hadirat-Mu Tuhan Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saudara sambil engkau tutup matamu dan angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa dari tempat ini. Kiri lapa-lapa, syikir lapa-lapa. Biar hadirat-Mu menghampiri setiap umat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, dan apapun keadaannya, mari jamah di dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, kuatkan mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau angkat segala beban dan pergumulannya. Biarlah mereka boleh mengalami tiap hari ada perjumpaan yang ilahi dengan Engkau. Perjumpaan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, di mana di sana ada aliran air mata sukacita, ada pemulihan, ada kekuatan, ada damai sejahtera Tuhan mengalir. Mari jamah Tuhan. Saudara, kalau engkau ada bagi yang sakit dari tubuhmu, silakan letakkan tangan saudara di sana. Saya berdoa dari tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Setiap tangan-tangan yang ditaruh di bagian tubuh yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Atau mungkin ekonominya yang sakit, pulihkan dalam nama Yesus. Keuangannya pulih dalam nama Yesus. Pergumulan keluarganya pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar tiap kami tiap hari mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mengalami hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar slogan Tuhan.
Tetapi ini kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji namamu, terpuji namamu. Tuhan, sebelum kami menutup daripada ibadah ini, biar Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam hati dan hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Dan kami dapat berkat khusus daripada firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami menutup ibadah ini, kami mau sama-sama mengangkat tangan kami dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Menyiapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah engkau selesai ibadah ini, kembalilah kemana Tuhan mengutus engkau. Bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, damai sejahtera dari Roh Kudus akan terus menyertai saudara. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.